Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo berdoa dulu. Ya Rabb, berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua ya. Berarti semuanya hadir. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Kelas 5. Siap. Kelas 5. Siap. Kelas 5 bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Dengarkan semuanya, simak dengan seksama. Kelas 5 semuanya. Hebat. Bapak Guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah dari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar tentang pecahan ya. Dengan tujuan pembelajarannya yaitu mampu memikirkan cara menghitung penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan berpenyebut beda. Coba siapa yang tahu bagaimana caranya? Kalau kita menjumlahkan dua bagian pizza yang memiliki ukuran berbeda, siapa yang tahu caranya? Tidak tahu. Baiklah kalau gitu kita lihat video dulu ya. Penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Kita lihat di sini ada pecahan 4/8 nih ya, 4/8. Kemudian ditambah dengan 1/4. Ya, ditambah 1/4. Nah, ditambah berarti digabung. Kita lihat di sini 4/8 akan digabung dengan 1/4. Berbeda. Nah, seperti ini. Berarti ini hasil dari 4/8 ditambah 1/4. Berarti di sini kita lihat hasilnya 6/8. Jadi 4/8 ditambah 1/4 hasilnya 6/8. Kalimat matematikanya 4/8 ditambah 1/4. Nah, untuk hasil menjadi 6/8 ini kita perlu mengubah yang 1/4. Bagaimana cara mengubahnya? Maka kita samakan seperti ini per 8. 1/4 kita ubah menjadi 2/8. Ini ya, kita lihat di sini menjadi 1/4 menjadi 2/8, sehingga 4/8 tambah 1/4 itu 4/8 tambah 2/8. Ini seperempatnya kita ubah menjadi 2/8. Nah, kalau penyebutnya sudah sama, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. 4 tambah 2 sama dengan 6 ya. Jadi 4
4/8 ditambah 2/8 sama dengan 6/8. Ini sudah pas dengan peragaan pecahan yang ini. Sehingga untuk penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda, kita perlu menyamakan dulu penyebutnya, ya. Di sini per8, ini per4, ini diubah dulu jadi per8. 1/4 diubah menjadi 2/8. Berikutnya pengurangan pecahan dengan penyebut berbeda. Misalkan di sini ada pecahan 1/2 atau setengah dikurangi. Sini 1/4 dikurangi sama dengan diambil, ya. Jadi setengah akan kita ambil 1/4. Kita lihat di sini, ini setengah, ya. Akan kita ambil 1/4 seperti ini. Kita ambil 1/4-nya sehingga sisanya tinggal 1/4. Setengah dikurang 1/2 dikurangi 1/4 hasilnya sama dengan 1/4. Kita lihat pada kalimat matematikanya 1/2 dikurangi 1/4. Nah, supaya lebih mudah hasilnya nanti sama dengan 1/4, kita perlu mengubah 1/2 menjadi, iya betul sekali, 1/2 kita ubah menjadi 2/4. Sehingga 1/2 dikurangi 1/4 sama dengan 2/4 dikurangi 1/4. Penyebutnya sudah sama, kita tinggal mengurangi pembilangnya. 2 kurangi 1 sama dengan 1, sehingga hasilnya 1/4. Nah, 1/2 dikurangi 1/4 hasilnya 1/4. Ini untuk kalimat matematikanya. Kesimpulannya, penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut berbeda. Caranya, yang pertama kita harus menyamakan penyebutnya dulu, ya. Setelah menyamakan penyebut, jika penjumlahan ya tinggal dijumlahkan pembilangnya saja. Jika pengurangan, maka kurangkan pembilangnya saja. Jadi langkah pertama apabila pecahan tersebut penyebutnya berbeda, langkah pertama adalah menyamakan penyebutnya dulu. Penyebut yang berbeda. Mudah-mudahan dapat membantu. Dan sudah simak bagaimana menjumlah dan mengurangkan pecahan dengan berpenyebut berbeda. Sudah mengerti? Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak, itu sudah bisa. Kalau begitu kita duduk berkelompok. Ini udah berbentuk kelompok, ya. Kita tentukan kelompok 1 yang mana? Nah, ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, udah berkelompok. Bapak udah siapkan lembar kerja untuk kalian, ya. Setelah menyimak tadi pembahasan tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut berbeda, maka sekarang silahkan kalian kerjakan lembar kerjanya, boleh dengan berdiskusi. Ya, kalian kerjakan, pahami bersama-sama, selesaikan bersama-sama, ya, agar semuanya bisa mengerti, ya. Jadi pahamnya bersama-sama, semuanya paham, semuanya bisa. Tidak sebagian-sebagian, ya. Oke, silakan berdiskusi dan pahami. Ya, kenapa? Kalau begitu, silakan kalian kerjakan. Waktunya adalah 20 menit. Bapak akan melihat kekompakan kalian, kerjasama kalian, ya, setiap kelompok, ya. Nanti setelah kalian mengerjakannya, mendiskusikan, nanti kalian harus mempresentasikannya ke depan masing-masing kelompok, ya. Bareng-bareng berdiskusi. Kelompok 1.
bilangannya. Kalau mau menggunakan kartu bilangan dalam menyelesaikan soalnya, kalian boleh menggunakan kartu bilangan yang Bapak sediakan, ya. Bagi yang ingin menggunakan kartu bilangan untuk menyelesaikan soalnya. Ada yang mau ditanyakan kan? Sudah? Semua sudah? Kalau sudah, persiapkan 2 orang atau 3 orang untuk presentasi ke depan, ya, menyampaikan hasil kerja kelompok kalian, ya. Iya. Iya. 2 orang atau 3 orang, ya, 2 orang atau 3 orang. Nomor 1 itu ada 3 soal, kan? Bisa 3 orang, 4 orang bisa, boleh semuanya berdepan, boleh. Nanti yang menuliskan dia boleh berikut gantian, ya, sesuai nomor soalnya. Yang membacakan bisa 1 orang, ya. Sudah siap? Siap belum? Siap. Untuk presentasi siap? Kelompok siap? Sudah semua? Kalau gitu kelompok 3 siap? Siap. Kita mulai saja. Mau kelompok berapa dulu yang pertama presentasi? Kelompok 1, boleh. Kelompok 1 silakan ke depan, ya. Ini videonya. Dibacakan dulu yang keras. Apa yang kalian kerjakan? Terus yang lain lebih. A. Jawaban, ya, jawaban. A. Boleh agak tengah kalau nggak cukup. A. Coba yang lain disimak temannya sedang menyelesaikan soalnya, mempresentasikan jawabannya. Oke, sudah? Coba semuanya lihat. Ini hasil kerja dari kelompok 1. 8/12, ya, disederhanakan. Ini tadi soalnya menyederhanakan. 8/12 jadi dibagi 4, ya, sama dengan 2/3. Betul, salah? Betul. Nah, yang Bapak pertanyakan, dari mana 4 ini? Siapa yang tahu? Kelompok 1, dari mana 4 ini? Apa? Dari KPK. Kan KPK kalau menyederhanakan itu menggunakan EPB. Nah, itu baru betul. 4 ini adalah EPB dari 8 dan 12. Maka digunakan untuk membagi 8 dan 12 sehingga pecahannya menjadi bentuk sederhana, ya. Tadinya 8/12 diperkecil, disederhanakan menjadi 2/4. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Berikutnya kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Di sebelah sini saja, di tengah. Kelompok lain disimak, ya.
Cara mengerjakannya. Dibacakan soalnya. Menyamakan penyebut dua pecahan. Ya. Udah. Coba lihat semuanya. Jawaban dari kelompok 2. Ini menyamakan penyebut dari dua pecahan yang berbeda. Nah, 1/4 dan 3/8. Ini per 4, yang ini per 8. Disamakan penyebutnya. Caranya dengan KPK dari 2, 4 dan 8. Berapa KPK dari 4 dan 8? 8. 8. Jadi dibawa ke 8. Maka ini harus dikalikan berapa kalau 1/4? Jadi 8 dikalikan berapa kalau 2? 4 jadi 8 itu dikalikan berapa? Dikalikan 2. Ini 4-nya dikalikan 2, maka yang atasnya pun pembilangnya angka 1 harus dikalikan 2, jadi 2. Berarti 1/4 dengan 2/8 nilainya sama. Ya udah, ini nilainya sama. 3/8-nya karena penyebutnya sudah sama sesuai yang diminta soal, samakan penyebutnya, jadi tidak perlu diubah lagi. Jadi jawabannya betul. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Lanjutkan kelompok 3. Siap kelompok 3? Masih ada yang masih menulis? Ayo, dibantu. Nanti nilai kekompakannya besar kalau banyak komunikasinya oleh semua. Ya, kalau hanya satu orang, boleh bisa dihapus dulu kalau nggak cukup. Apa nulisnya cukup nggak? Cukup. Enggak. Menjumlah pecahan. Coba lihat pekerjaan kelompok 3. Lihat langkah-langkahnya dalam menjumlah pecahan. Sudah? Jadi silakan. Jalannya jangan mundur. Sampai nabrak kursi. Nah, lihat jawabannya. Ini tulisannya kecil sekali ya. Kelihatan nggak? Yang belakang? Kelihatan. Kalau bapak di belakang mungkin nggak kelihatan kalau tulisannya kecil seperti ini. Nah, lihat jawabannya. 1/3 ditambah berapa? 1/6. Nah, KPK dari 3 dan 6 adalah 6. Jadi langsung diper-6-kan. Jadi 1/3-nya dirubah menjadi per 6. Karena 3-nya dirubah jadi 6 itu dikalikan berapa? 3. Maka pembilangnya pun angka 1 dikalikan 2. Jadi 2/6 ditambah 1/6. 3 langsung dijumlahkan. Jadi 3/6. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, yang terakhir kelompok 4. Siap kelompok 4? Silakan kelompok 4. Sebelah sini hapus aja dulu. Hapus aja dulu di tengah lah. Biar kelihatan. Hapus aja dulu. Papan tulisnya. Nah, hapus aja di tengah aja. Nah, di situ. Jawaban nomor 4. Hitunglah pengurangan dari pecahan berikut. Ya, dengan menyamakan penyebutnya. Jadi ini 2 pecahan dikurangi ya, pengurangan 2 pecahan yang berbeda penyebut. Ya, pengurangan 2 pecahan dengan berbeda penyebut. Jadi harus disamakan dulu penyebut ya, dengan cara
mencari KPK dari kedua penyebut. Boleh dilihat cara mengerjakan atau langkah-langkah pengerjaannya. Sudah? Coba lihat sekarang ini hasil presentasi dari kelompok A. Lihat sini, pengurangan pecahan dengan penyebut beda. 5/6 dikurangi 1/3. Caranya sama seperti penjumlahan, harus disamakan penyebutnya ya. Pengurangan dan penjumlahan sama ya. Kalau pecahannya berbeda penyebut, samakan dulu penyebutnya. 6 yang satu penyebutnya 6, yang satunya lagi penyebutnya 3. KPK dari 6 dan 3 adalah 6. Oke, sekarang dirubah ke 6. Kalau 5/6 sudah per 6 ya, berarti tidak dirubah lagi. 5/6. 1/3-nya, 3-nya itu harus dirubah menjadi 6. 3 dirubah jadi 6 dikalikan 2 ya. Nah, maka pembilangnya pun 1 ini harus dikalikan 2 jadi 2. Nah, sekarang 1/3 itu sudah jadi 2/6. Itu nilainya sama ya. 1/3 dengan 2/6 nilainya sama. Setelah sama penyebutnya, langsung dikerjakan operasi pengurangannya. 5 dikurangi 2 sama dengan 3/6 ya. Penyebutnya 6. Jadi hasilnya 3/6. Oke, bagus ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Kalian hebat. Nah, itu kalian hebat. Sekarang sudah bisa mengerjakan menyederhanakan pecahan? Sudah. Bisa menyamakan penyebut? Bisa menjumlah pecahan dan penyebut berbeda? Sudah bisakah mengurangi pengurangan dengan penyebut pecahan dengan penyebut berbeda? Bisa. Oke. Kalau begitu, untuk langkah terakhir silahkan lembar kerjanya lengkapi dengan refleksi hari ini. Dibaca refleksinya. Ya, sudah diisi, sok isi. Yang belum diisi dulu. Waktunya sekarang mengisi. Refleksinya adalah tuliskan apa yang telah kamu pelajari dari aktivitas hari ini. Ya, dituliskan di situ. Sudah menulis refleksinya? Bagi yang sudah, kartu bilangannya dirapikan lagi, bukunya dirapikan lagi, lembar kerjanya disatukan satu kelompok. Silakan disimpan di meja Bapak per kelompok dengan kartu bilangannya. Nah, sini aja. Nah, tutup saja. Nah, bagi yang sudah, kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, hari ini kita sudah belajar tentang pecahan. Bapak ingin simpulkan hari ini, ayo kita simpulkan bersama-sama. Hari ini kalian belajar apa saja? Menyamakan pecahan. Lanjut, lagi menyamakan penyebut dari pecahan yang berpenyebut berbeda. Terus apa lagi? Menjumlahkan pecahan yang berpenyebut beda. Terakhir apa lagi? Oke, mengurangkan pecahan dengan penyebut berbeda. Nah, itu yang sudah kita pelajari hari ini. Ngerti ya? Jadi kalau tadi ditanya bagaimana caranya menjumlahkan dua buah pizza dengan ukuran bagian yang berbeda, kalau sekarang jawabannya bisa nggak?
bisa. Seperti tadi di dalam video, tinggal dijumlahkan. Kalau beda bagiannya, tinggal disamakan penyebutnya. Oke, terima kasih ya. Masih tetap semangat? Oke, terima kasih untuk kalian. Bentar lagi sudah masuk waktunya istirahat ya. Sekarang dirapikan dulu tempat duduknya, alat tulisnya dirapikan dulu ya. Kita tutup dulu pelajaran hari ini. Kali ini nanti kita lanjut setelah istirahat. Oke, sekian ya. Terima kasih untuk kalian semua. Silakan duduk dulu yang rapi sebelum istirahat. Kita tutup dulu dengan Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini sudah selesai sampai istirahat ini. Dan sekarang kalian siap disiapkan untuk istirahat aja.